Nama saya Siti Vinaya Sirila dari BK Reguler E 2020. Saya akan menjawab soal mata kuliah filsafat. Yang pertama, jelaskan pernyataan berikut. Pendidikan berperan penting dalam mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai baru yang diinginkan menuju masyarakat Indonesia baru. Jelaskan sudut pandang Anda tentang kalimat tersebut. Dari sudut pandang saya mengenai pernyataan tersebut, menurut saya pendidikan itu memang sangat berperan penting karena pendidikan adalah fondasi utama dalam mewujudkan atau mengembangkan nilai-nilai yang kita inginkan. Karena dari kita kecil, dari kita memulai tahap perkembangan, kita sudah bertemu dengan pendidikan. Saat TK kita sudah diajarkan dengan pendidikan SD, SMP, dan sampai SMA. Maka dari itu, pendidikan memang berperan penting dalam mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai baru yang kita inginkan menuju masyarakat Indonesia baru. Lalu yang kedua, Gordon Brophy pada tahun 1986 menyebutkan 8 profil guru yang diharapkan siswa, yaitu yang pertama, periang, suka berteman, beremosi matang, jujur dan ikhlas, dapat dipercaya, sehat mental, dapat menyesuaikan diri, dan merupakan pribadi yang kuat yang memiliki otoritas tapi tidak otoriter. Dari ke-8 profil tadi, jelaskan yang mana 4 yang sudah kamu miliki dan kenapa kamu merasa sudah memiliki profil tersebut. Dari ke-8 profil tadi, yang saya rasa sudah saya miliki, yang pertama ada ada suka berteman, yang kedua jujur dan ikhlas, yang ketiga dapat dipercaya, lalu yang keempat dapat menyesuaikan diri. Yang pertama, saya merasa saya suka berteman karena saya suka untuk menambah teman. Saya suka juga berkenalan dengan orang baru. Lalu yang kedua, jujur dan ikhlas. Dalam kehidupan sehari-hari saya berusaha untuk belajar ikhlas atas semua yang terjadi. Lalu dapat dipercaya. Saya merasa dapat dipercaya karena saat seseorang bercerita kepada saya atau saat saya mengetahui sesuatu yang tidak perlu saya ceritakan, tidak saya ceritakan. Saat seseorang bercerita sebuah rahasia kepada saya dapat menjaganya dan tidak menyebarkan kemana-mana. Lalu yang terakhir, dapat menyesuaikan diri. Menurut saya dapat menyesuaikan diri karena agar saya mendapatkan teman baru atau agar memudahkan saya dalam berteman, saya harus bisa menyesuaikan diri agar diterima dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, cari 2 teori hakikat pembelajaran kemudian jelaskan. Yang pertama ada menurut aliran behavioristik dalam Hamdani 2011 mengatakan bahwa pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Lalu yang kedua, menurut Gagne, Gain, dan kawan-kawan dalam Warsita pada tahun 2008 mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang atau disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal. Yang keempat, jelaskan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga pendidik dalam lembaga pendidikan formal yang sudah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005. Dalam Undang-Undang Guru Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa hak guru antara lain yang pertama memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang ketujuh, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Lalu yang ke-8, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
Yang terakhir, kesembilan, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Kewajiban guru dan dosen dijelaskan antara lain: yang pertama, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan meningkatkan dan mengevaluasi hasil pembelajaran, lalu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika, serta memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.